Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bersyukur kita pada malam yang berbahagia ini bertemu kembali dalam satu majelis yang kita mengharap akan turunnya keberkahan dari langit, keberkahan dari Allah, karena kita mempelajari al-ilmu yang merupakan salah satu sifat Allah. Semoga Allah Jalla wa'ala memudahkan kita, memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Jalla wa'ala memudahkan kita pula untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita. Tak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada qudwah dan uswah kita, baginda Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunannya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tibanya hari kiamat. Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Malam ini kita akan melanjutkan yaitu syarat-syarat syahadat risalah. Sebagaimana pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang syarat-syarat la ilaha illallah. Maka berikutnya yaitu syurutu syahadati anna Muhammadar Rasulullah. Syarat-syarat persaksian bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ia di antaranya yang pertama al-i'tirafu birisalatih, pengakuan terhadap kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa'tiqaduha batinan fil qalbi, dan meyakininya secara batiniah di dalam hatinya. Jadi mengakui kerasulan Nabi diyakini di dalam hatinya. Ini salah satu atau syarat syahadat risalah Muhammadun Rasulullah. Maka siapa saja yang bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan utusan Allah, maka dalam hatinya meyakini akan risalah yang dibawa beliau, akan kerasulan yang ada pada beliau, bahwa beliau adalah seorang nabi sekaligus rasul. Termasuk di dalam pemahaman syarat yang pertama ini, yaitu bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Nabi yang terakhir, bahkan disebut dengan Khatimul Anbiya wal Mursalin, penutup para nabi dan rasul.
Kalau hanya sekedar mengakui bahwa Nabi Muhammad sebagai Rasulullah, sementara dia tidak meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah penutup para nabi, maka seseorang bisa terjebak kepada pemahaman Ahmadiyah, kelompok sesat Ahmadiyah. Mereka mengakui Nabi kita sebagai Nabi Muhammad, utusan Allah, Rasulullah. Tetapi mereka tidak meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi dan utusan yang terakhir. Jadi belum cukup mengimani, meyakini bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi dan rasul sebelum dia meyakini bahwa beliau adalah penutup para nabi dan rasul. Oleh karenanya tegas di dalam Al-Quran, coba dibuka surah Al-Ahzab, surah yang ke-33, yaitu pada ayat yang ke-40 insyaallah. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam ayat tersebut, "Makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima." Apa kata Allah? Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kata Allah, "Makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum." Muhammad sekali-kali bukanlah bapak salah seorang laki-laki di antara kalian. Maksudnya dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, Muhammad sekali-kali bukanlah bapak dari Zaid bin Harithah. Karena Nabi tidak punya anak lelaki yang hidup sampai dewasa. Anak laki-laki beliau Qasim, Thohir, Ibrahim meninggal di waktu kecil. Bahkan ada yang meninggal saat menyusui. Jadi tidak ada yang sampai dewasa. Adapun Zaid bukanlah anak beliau asli. Karena Zaid itu adalah anak angkat. Cuman Rasulullah pernah ditegur oleh Allah. Hanya karena menempatkan nama beliau di belakang nama Zaid, yaitu Zaid bin Muhammad. Karena haram hukumnya menisbatkan nama anak angkat, nama bapak angkat di belakang nama anak angkatnya. Makanya dikembalikan, yaitu Zaid bin Harithah. Zaid adalah bekas budak beliau. Zaid bin Harithah adalah anak angkat kesayangan beliau. Termasuk anaknya dari Zaid, Usama bin Zaid. Makanya Allah tegaskan di sini, Muhammad bukanlah bapak salah seorang lelaki di antara kalian. Bapak Zaid bin Harithah, bukan. Bahkan bukan hanya sebutan, hukum yang berlaku di masa jahiliyah bahwa anak angkat itu mendapatkan warisan karena dihukumi sama seperti anak sendiri, dihapus.
Sehingga Rasulullah SAW pun diperintah oleh Allah menikahi bekas istri Zaid bin Harisa yang tidak lain adalah Zainab binti Zam'ah. Menghapus hukum anggapan bahwa anak angkat dihukumi seperti anak sendiri. Karena di masa jahiliyah tidak mungkin seseorang itu menikahi bekas anaknya. Maaf, menikahi istri bekas anaknya. Maaf, kembali, menikahi bekas istri anaknya. Termasuk anak angkat, karena sudah dianggap anak sendiri. Itulah hikmah kenapa kemudian Zaid menikahi Zainab dan kemudian dicerai. Kemudian Allah menikahkan dari atas langit dengan Zainab binti Zam'ah. Baik. Walakin akan tetapi beliau Rasulullah, yaitu utusan Allah, wa khataman nabiyyin, yaitu penutup para nabi. Kalau nabi sudah ditutup, apalagi rasul. Karena kerasulan itu lebih tinggi kedudukannya daripada kenabian. Dan Rahim, penyayang. Penyayang. Dasarnya surat At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu nama lain Rasulullah. Rauf, penyantun. Rahim, penyayang. Kalau Ar-Rauf, Allah yang maha penyantun. Kalau Ar-Rahim, yang maha penyayang, Allah. Tapi kalau Nabi, Rauf, tanpa lam ta'rif. Rahim, tanpa alif lam. Ya. Baik. Yang kedua, an-natiqu bidzalik. Syarat syahadat risalah bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, yakni mengucapkan kalimat syahadat tersebut, wal i'tirafu bihi zahiran bil lisani, yakni pengakuan secara zahir dengan lisannya bahwa dia bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Berapa kali kita ucapkan itu dalam sehari semalam? Halo? Ping piro sampean ngucapno wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Berapa kali? Kurang tahu dihitungi? Hah? Pertama, ketika ngapain? Hah? Salat. Saat turunnya salat wis moco sampean. Ya kan? Coba Tirmizi 55. Tentang doa setelah wudu. 55. Ya, silakan. Cari yang wudu di situ. 55 banyak, tapi cari wudu. Silakan. Dari Umar bin Khattab, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, apa sabda beliau? Barang siapa berwudu dan memperbaiki wudunya, lantas membaca doa yang artinya, aku bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah, ia esa tidak ada sekutu baginya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Terus. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terus. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat. Allahumma ja'alni minat tawabin.
Terus dan orang-orang yang mensucikan diri. waj'alni minal mutatahhirin. Itu hadisnya sampai di situ. Waj'alni min ibadikas salihin dhaif. Baik. Jadi ini ketika setelah apa ini? Wudu. Terus berapa kali kita wudu dalam sehari semalam? Minimal. Minimal berapa? Setiap mau sholat berarti berapa? 5. Hitungan 5. Terus kapan lagi kita mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Sholat. Sebelum sholat sudah dibaca. Buka Muslim. Tiga tentang doa sesudah azan. Iya betul. 334. Ayo. Dari Abdullah bin Amr bin An-As radhiyallahu anhuma, katanya dia mendengar Rasulullah SAW bersabda. Betul Ustaz. Terus apabila kamu mendengar muadzin menyerukan azan, maka ucapkanlah pula apa yang dibacakan muadzin itu. Maka ucapkan apa yang diucapkan muadzin. Muadzin mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang dengar mengucapkan apa? Sama kan? Berapa kali diucapkan muadzin? 2 kali setiap azan. Berapa kali azan sehari semalam? 5. Berarti berapa kali kita sudah ucapkan syahadat risalah? 10. Tambah dengan yang tadi wudu berapa? 15. Terus sekarang setiap kali sholat berapa kali kita mengucapkan syahadat risalah? Apa setiap sholat pasti 2? Kecuali subuh, berarti berapa? Totalnya 5 waktu. 9 minimal, belum kalau sholat sunnah. Paling tidak ya sholat wajib lah. Sudah berapa? 15 tadi, ditambah berapa? Ditambah 9, jadi 24. Minimal sehari semalam kita ucapkan syahadat risalah itu 24 kali. Minimal. Makanya muallif di sini memasukkan syarat kedua, an-natiqu bidzalik, mengucapkan kalimat tersebut, wal i'tirafu bihi zahiran bil lisan, sebagai bentuk pengakuan secara zahir dengan lisannya, dan kita mengucapkannya setiap hari. Berarti nek gak sholat ngucapno apa enggak? Enggak ngucapno. Nek gak sholat gak ngucapno, adzan kira-kira jawab kok? Adzan kira-kira jawab enggak? Gak mungkin dong gak sholat jawab adzan itu. Iya kan? Kira-kira wudu baca doa enggak? Enggak, gak sholat kok wudu. Lah apa wudu Baik. Yang ketiga, syarat syahadat Rasul al-mutaba'atulah, yakni mengikuti jejak langkah Nabi. Itu syarat kalau kita bersyahadat. Bersyahadat kepada beliau. Bersyahadat yakni mengakui risalahnya, yakni al-mutaba'ah, mengikuti jejak langkahnya. Bi ayya'mala bima ja'a bihi minal haqq, dengan mengerjakan yakni apa saja yang merupakan kebenaran yang datang bersama beliau. Wa yatruku ma naha anhu minal batili, dan meninggalkan perkara-perkara yang batil
sebagaimana apa yang beliau bawa dari risalahnya yang menjelaskan tentang kebatilan, yang hak dikerjakan, yang batil ditinggalkan. Begitulah Nabi. Maka kita pun sebagai umatnya yang mengaku bahwa beliau adalah Nabi dan utusan Allah, mau tidak mau harus mengikuti jejak langkahnya. Ittiba'. Yang pertama, buka surat 7 Al-A'raf, yaitu pada ayat 158. Allah Jalla wa'ala berfirman, Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an alladhi lahu mulkus samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit fa'aminu billahi wa rasulihi nabiyyil ummi النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. Apa kata Allah? Katakanlah Muhammad, hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Dia yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya atau kitab-kitabnya, dan ikutilah Dia supaya kamu mendapat petunjuk. Ya, ada kalimat dalam ayat tersebut, wattabi'uhu, dan ikutilah Dia. La'allakum tahtadun, agar kalian mendapatkan petunjuk. Ini perintah Allah agar kita mengikuti Nabi. Ittiba'. Demikian pula lebih spesifik lagi, Allah perintahkan Nabi kita Muhammad supaya mengatakan kepada para pengikutnya, kalau kau cinta kepada aku, tentu juga cinta kepada Allah, ikuti aku. Nabi sendiri diperintahkan untuk menyampaikan itu kepada umatnya. Ali Imran surat ketiga ayat 31. Allah Jalla Jalaluhu berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Apa kata Allah? Katakanlah Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Kalau tadi di dalam surah Al-A'raf 158, Allah sendiri yang mengatakan kepada umat manusia, fattabi'uhu, ikuti Dia Muhammad, la'allakum tahtadun, agar kalian mendapatkan petunjuk. Nah, Allah turunkan firman dalam surah Ali Imran ayat 31, Nabi yang diperintahkan mengatakan kepada umatnya, Qul, katakan kepada umatmu, hai Muhammad. Apa isinya? In kuntum tuhibbunallah, jika kalian wahai umatku tuhibbunallah, mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yaitu mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kenapa kalimatnya kok jika kau cinta kepada Allah, kok enggak jika kau cinta kepada aku utusan Allah?
cinta kepada aku. Kenapa kok tidak seperti itu? Tapi cinta kepada Allah. Karena cinta kepada Allah itu termasuk di dalamnya cinta kepada Rasul. Kenapa demikian? Orang yang cinta Allah pasti cinta Rasul. Tapi kalau orang yang cinta Rasul belum tentu cinta Allah. Tahu Abu Thalib? Tahu Abu Thalib cinta Rasul enggak? Cinta Rasul tidak? Apakah dia cinta kepada Allah? Ketika diajak untuk bertauhid sebelum mati, ya am, wahai paman, kul la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah, satu kalimat agar aku dapat berhujjah di hari kiamat. Saya tanya, Abu Thalib mengucapkan kalimat itu enggak? Cintanya luar biasa kepada Nabi, tapi tidak cinta kepada Allah, menolak kalimat la ilaha illallah. Jadi belum tentu orang yang cinta Nabi cinta Allah. Tapi kalau orang yang cinta Allah pasti cinta Nabi. Kenapa? Karena Allah memerintahkan supaya kita mencintai Nabi. Kalau dia cinta kepada Allah pasti dia akan nurut, yaitu kata-kata orang yang dicintainya. Karena Allah perintahkan kita mencintai Nabi. Sehingga kalau dalam ayat Ali Imran tadi, jika kau mencintai Allah, maksudnya juga jika kau cinta Rasulullah. Apa konsekuensinya? Fattabi'uni, ikutilah aku. Bahkan Allah akan berjanji kalau itu dilaksanakan dengan baik, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintaimu. Dan kalau Allah mencintai seseorang, Rasul juga akan mencintai enggak? Karena Allah pasti akan perintahkan kepada Rasul untuk mencintai orang itu. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintaimu. Otomatis juga Rasul akan mencintaimu. Bukan hanya mendapat cinta Allah, cinta Rasul, tapi juga wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Kalau orang diampuni dosa-dosanya, ujung-ujungnya tempat akhirnya di mana? Al-jannah, surga. Karena ampunan dengan surga itu berbanding lurus. Karena kita diperintah mengejar ampunan dan juga surga. Karena dua-duanya selevel. Orang yang diampuni ujungnya pasti ke surga. Orang yang masuk surga pasti sebelumnya dia dibersihkan dari dosa, diampuni. Makanya Allah katakan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Maghfirah disandingkan dengan jannah. Ampunan disandingkan dengan surga. Itu janji Allah. Oleh karena itu kalau kita bersyahadat, kita ucapkan tiap hari minimal 24 kali sehari semalam, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, artinya kita harus ittiba, mengikuti jejak langkah beliau. Bagaimana caranya ittiba kepada beliau? Yaitu dengan mentaatinya perintah-perintah beliau. Yang kedua setelah mentaatinya apa? Menghidupkan sunnahnya. Jadi dalam ruang lingkup ittiba itu ada mentaati, yang kedua menghidupkan sunnahnya, baru yang ketiga apa? Menjadikan beliau sebagai suri tauladan. Kalau mentaati terutama dalam perkara-perkara yang wajib, taati. Banyak ayat yang menjelaskan tentang itu. Kalau yang kedua menghidupkan sunnah terutama dalam perkara-perkara yang mustahab, yang dicintai. Bahkan sampai yang ketiga, menjadikan Rasul sebagai suri tauladan. Artinya apa? Menjadikan beliau sebagai suri tauladan meliputi yang wajib, yang sunnah, dan yang mubah.
Karena tidak ada manusia yang boleh diikuti dalam perkara yang mubah kecuali Rasulullah. Rasul tertawa, silakan ikut tertawa. Rasul menangis, silakan ikut menangis. Tapi kalau selain Rasulullah, sampean tertawa, temannya tertawa, ikut tertawa, edan kon. Lihat bagaimana orang-orang di sekitar Nabi kalau melihat Rasul menangis. Buka Muslim 924 kalau tidak salah. Ketika itu Rasulullah ziarah ke kubur ibunya, Aminah. Beliau menangis di tempat itu. Silakan. Dari Abu Hurairah 924. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, pada suatu ketika Rasulullah SAW ziarah ke kubur ibunya, lalu beliau menangis. Maka menangis pula lah orang di sekelilingnya. Iya, di sekeliling beliau siapa? Para sahabat. Melihat Rasul nangis, para sahabat nangis. Padahal gak rob karpe opo. Baru setelah itu dijelaskan oleh Nabi. Apa kata Nabi? Kemudian beliau bersabda, apa sabdanya? aku mohon izin kepada Robku untuk memintakan ampun bagi ibuku, tetapi tidak diperkenankannya. Itulah sebabnya kenapa beliau menangis. Kata Nabi, aku minta izin kepada Allah untuk memintakan ampun bagi ibuku. Allah tidak memperkenankannya. Kenapa? Aminah Muslim atau tidak? Muslim atau belum? Belum. Makanya tidak diperkenankan. Menangis Nabi SAW. Barulah tahu para sahabat kalau Nabi menangis karena itu. Setelah dijelaskan. Tapi sebetulnya nangis dulu sahabat. Itulah Rasulullah yang disebut dengan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanah itu meliputi yang wajib, yang sunnah, yang mubah. Yang wajib, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kau melihat aku salat. Suri toladan dalam salat. Yang wajib, yang sunnah banyak. Tapi juga yang mubah. Silakan. Apa yang pernah dilakukan Rasulullah, lakukan. Sampai ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Umar. Ketika melewati sebuah tempat antara Mekah dan Madinah, dia tidur siang di bawah sebuah pohon. Ketika ditanya, ngapain lu tidur di bawah pohon siang-siang? Aku ingat Rasul pernah tidur di bawah pohon ini. Aku pun pengen tidur di bawahnya. Saya tanya, wajib enggak? Saya tanya, sunnah tidak? Tidak. Apa? Mubah. Dan itu hanya Rasul yang boleh digitukan. Selain Rasul nggak boleh. Kenapa? Karena beliau adalah uswatun hasanah. Tapi nggak akan bisa orang bisa melakukan itu kalau nggak memenuhi 3 syaratnya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bagi siapa orang yang bisa mengambil suri toladan? Liman kana yarjullah, orang yang berharap Allah. Wal yaumal akhir, dan juga berharap pertemuan dengan hari akhirat. Wa dzakarallaha katsira, dan orang yang banyak-banyak mengingat Allah. Orang inilah yang bisa menjadikan Rasul sebagai suri toladan. 3 syaratnya. Wallahu a'lam. Sudah Isya? Silakan adzan dulu. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian yang dirahmati Allah, saya lanjutkan yang keempat. Di antara syarat syahadat Rasul yaitu tasdiquhu fima akhbara bih, membenarkan apa yang beliau kabarkan minal ghuyubil madiyah wal mustaqbalah, dari perkara-perkara yang gaib, yang tidak diketahui, baik yang lalu ataupun yang akan datang. Jadi kita harus atas tasdiq, membenarkan beliau. Karena beliau adalah as-sadiqul masduq. As-sadiq al-masduq.
as-shadiq yang benar, wal masduq dan dibenarkan. Beliau adalah as-shadiq, yaitu orang yang benar, tidak pernah berdusta seumur hidupnya. Dan beliau mendapatkan amanah dari langit, mendapatkan wahyu. Tentunya apa yang dibawa itu harus dibenarkan. Makanya syarat mereka yang mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dia benarkan apa yang beliau bawa. Baik itu perkara-perkara yang lalu ataupun yang akan datang. Kalau kita ingin menjadi kelompok orang-orang yang bertakwa, maka mau tidak mau membenarkan apa yang beliau bawa. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Az-Zumar 39 pada ayat ke-33, walladzina jaa bis-sidqi wa saddaqa bi ulaika humul muttaqun. Apa kata Allah? 39:33. Ya. Dan orang yang membawa kebenaran Muhammad dan membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Ya, perhatikan ayat ini, walladzina jaa bis-sidqi, dan orang yang datang membawa kebenaran, siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasaddaqa bi, dan orang yang membenarkannya. Membenarkan siapa? Membenarkan Nabi Muhammad. Yang membawa kebenaran dan orang yang membenarkan orang yang membawa kebenaran ini, ulaika, mereka itulah al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Ya, semoga kita termasuk orang yang wasaddaqo bi, orang yang membenarkan beliau. Makanya syaratnya at-tasdiq, membenarkan risalahnya. Baik kabar yang gaib di masa yang lalu maupun yang akan datang. Nabi mengabarkan perkara-perkara yang dulu pernah terjadi banyak sekali. Maka kita benarkan tentang kisah-kisah orang-orang terdahulu. Sekalipun itu diceritakan di dalam Al-Quran, tapi ada yang tidak diceritakan dalam Al-Quran. Seperti kisah pemuda pahlawan Ashabul Uhdud. Seperti kisah, yaitu 3 orang buta, 3 orang, satu buta, satunya botak, satunya lagi belang. Tentang 3 orang lagi yang berteduh di dalam goa, kemudian batu besar menutup mulut goa. Itu kisah-kisah orang dulu. Dan kita benarkan. Karena cerita beliau benar. Beda dengan cerita-cerita kita yang sering dijadikan dongeng sebelum tidur. Kancil nyolong timun. Ya kan? Apalagi? Banyak kan? Apa meneh? Pinocchio. Iki ketara senengane biyen delok Pinocchio. Timun mas. Itu cerita-cerita fiktif. Bawang merah, bawang putih. Nek anu yuyu kangkang, kelenting. Nek ngono ana bidadari turun dari kayangan adus nanggone kali. Sendang, iya kan? Mari ngono selendange kari dicolong mbek Joko tingkir, keliru. Wah iki, tapi gak apa-apa, keliru dalam masalah itu gak masalah, ya kan? Joko sapa? Joko Sableng ono maneh. Ya cerita-cerita seperti itu tidak ada artinya. Cerita-cerita yang tidak ada kebenarannya. Beda dengan apa yang dikisahkan Nabi.
termasuk harus membenarkan apa yang kadang nggak sesuai dengan akal kita. Contoh tentang petir, gelodok. Buka itu Tirmidzi 3117. Nabi pernah didatangi oleh orang Yahudi. Yahudi ini ngetes. Kalau ada Yahudi datang kepada Nabi bertanya, itu bukan mencari ilmu, tapi ngetes. Karena dia sudah punya ilmu sebetulnya dari nabi-nabi mereka dahulu. Nabi didatangi oleh orang-orang Yahudi. Dan mereka bertanya tentang petir atau tentang gelodok. Silakan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ia berkata, orang-orang Yahudi datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Abul Qasim, tolong beritahukan kami tentang ar-ra'du. Ya Abul Qasim, akhbirni 'anir ra'di. Terangkan kepadaku tentang ar-ra'd, yaitu petir, geledek, gelodok, halilintar, guntur, apapun lah namanya. Apa jawab Nabi? Rasulullah SAW bersabda, Apa sabdanya? salah satu malaikat yang ditugaskan di awan, ia mempunyai cemeti atau cambuk dari api untuk menggiring awan kemana Allah kehendaki. Malakun muwakkalun bis sahab. Ada seorang malaikat yang ditugaskan oleh Allah di awan. Lahu siyatun min narin. Dibekali oleh Allah dengan cemeti atau cambuk dari api. Yasuku bihas sahab, yang dipakai untuk menggiring awan. Haitsu sya'allah, di mana yang Allah kehendaki awan itu dibawa. Jadi ternyata petir atau halilintar itu adalah cemetinya siapa? Malaikat, cambuknya malaikat untuk menggiring awan. Ibarat sebuah pengembalaan. Pengembalanya siapa? Pengembalanya malaikat. Yang digembalakan apa? Awan. Memakai apa? Cemeti dari api. Juragannya siapa? Allah. Malaikat hanya taat kepada siapa? Allah. Berarti yang bisa memindah hujan itu siapa? Malaikat atas perintah Allah. Bukan dokon. Bukan pawang. Lu ngono lho, sik payu ya. Lu kadang ada ya yang melakukan itu orang Islam. Duwe gawe wis kadung ngundang wong akeh, pesen catering, wedi udan. Bingung. Bingung golek siapa? Golek dukun, pawang hujan. Padahal dia nggak bisa berbuat apa-apa. Yang bisa memindah hanya malaikat, itu pun atas perintah siapa? Allah. Padahal Nabi sudah memberikan tata cara bagaimana supaya hujan berhenti atau dipindah ke tempat lain. Caranya, mintalah kepada Allah supaya Allah memerintahkan malaikat memindah awan. Sehingga Nabi mengajarkan doa, Allahumma la alaina, Allahumma haulana wala alaina. Wahai Allah, turunkan hujan di sekitar kami, di tempat yang jauh, bukan di atas kami. Allahumma alal akam, turunkan di atas bukit-bukit, waddirabi, dan di perut-perut, di lembah-lembah, wabutunil audiyati, dan tempat-tempat penampungan air, dan wamanabitis syajari, dan juga di tempat-tempat tumbuhnya pohon kayu, yaitu hutan. Itu doanya Nabi mengajarkan. Mintalah kepada Allah supaya Allah nanti memerintahkan siapa? Malaikat. Dukun bisa nggak memerintahkan malaikat? Nggak bisa. Kadang-kadang ya lucu, corone macem-macem. Ono sing koyok ngono mau, iya kan?
Ono sing keris, ono sing payung diputer. Ya, ono sing nguncalno katok, ya. Betul itu. Ada yang sapu kerik dikasih lombok, macam-macam sesuai dengan bisikan jinnya sebetulnya. Dan semua itu dusta. Berarti kita harus lebih percaya kata-kata Nabi bahwa petir itu bukan pertemuan ion positif dan negatif di langit, tapi itu cambuknya apa? Malaikat. Lantas apa kata Yahudi bertanya selanjutnya tentang suaranya? Mereka berkata lagi, lantas suara apa yang biasa kami dengar? Famadzas saut? Suara apakah itu tadi yang kita dengarkan? Kan biasanya kan ada kilatnya, itu cambuknya, ada suaranya enggak? Ada suaranya. Dulu mana kilatnya dan suaranya? Kilatnya, baru suaranya. Karena terpisah memang. Apa kata Nabi tentang suara itu? Rasulullah SAW bersabda, itu adalah suara perintah malaikat terhadap awan, hingga awan itu sampai di tempat yang diperintahkan mereka. Iya, hadas saut. Diperintahkan. Ya'murul malaika bis sahab. Yasuqu bihas sahab haitsu sya'allah. Itulah suara perintah malaikat kepada awan untuk memindah awan di mana yang Allah kehendaki. Makanya suaranya gak bareng. Tapi kita kan enggak pakai ilmu yang kadang-kadang enggak jelas sumbernya. Oh, itu kan perbedaan antara perambatan cahaya dengan rambatan suara. Lebih cepat perambatan cahaya daripada suara. Yo gatuk matuk. Padahal kita kalau mengikuti Nabi, apa yang disebutkan Nabi dalam hadis ini, mestinya kita lebih percaya Nabi. Itulah konsekuensi dari syahadat Rasulullah, at-tasdiq, membenarkan. Pokoknya apa yang dikabarkan Nabi harus dibenarkan, selesai. Meskipun gak sesuai dengan akal, meskipun tidak sesuai dengan apa, ilmu yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Demikian pula kabar-kabar yang akan datang, yang telah disampaikan Nabi tentang turunnya Nabi Isa. Tapi ada kelompok orang Islam nggak percaya dengan hadis itu. Siapa mereka? Kelompok Mu'tazilah. Dan banyak Mu'tazilah modern sekarang. Mereka buat buku, ya kan? Statementnya Pak, ngapain Nabi Isa ditunggu, gak akan turun, Nabi Isa itu sudah mati katanya. Ini berarti gak percaya kepada kabar Nabi. Padahal Nabi sudah mengatakan bahwa Nabi Isa akan turun. Apa kata beliau? Muslim 127. Apa kata Nabi SAW? Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya Rasulullah SAW bersabda, demi Allah yang jiwaku di tangannya, sesungguhnya telah dekat masanya Isa anak Maryam akan turun di tengah-tengah kamu. Menjadi apa beliau akan turun ke bumi ini? Dia akan menjadi hakim yang adil. Hakaman muqsitan, hakim yang adil. Yang kedua apa misinya? Akan dihancurkannya salib. Wa yuqassirus salib. Akan dihancurkannya seluruh salib di muka bumi ini. Yang ketiga, dibunuhnya babi. Wa yaqtulul khinzir, akan dibunuh babi, semua dimusnahkan. Yang keempat, dihapuskannya pajak. Wa yadha'ul jizyah, dan akan dihapuskannya pajak. Karena kaum muslimin sudah dibebani dengan zakat, mestinya nggak perlu pajak, karena pajak di dalam Islam itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang non-muslim. Sehingga ketika ini terjadi suatu saat nanti, apa yang terjadi? Dan kekayaan akan melimpah ruah. Kekayaan akan melimpah ruah, sehingga tidak seorang pun lagi yang bersedia menerima pemberian. Padahal yang diedarkan, yang diberikan itu emas, Pak. Kon gelem emas kilo. Batangan 2 kilo, gelem, moh nang buri sak kontainer.
semua punya emas, karena emas kita itu semuanya balik. Karena emas kita ini dirampok hari ini kan, karena rata-rata negeri kaum muslimin itu kaya dengan emas. Ini kabar dari Nabi, kekayaan melimpah. Ukuran kekayaan apa nanti di akhir zaman? Dinar dan dirham, adzhab wal fiddah, emas dan perak. Sekarang di tangan orang kafir kita nggak punya apa-apa. Tapi nanti akan terjadi. Ini khobar dari Nabi yang kita harus atas tasdiq, membenarkannya. Baik, baik. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Insya Allah nanti yang akan datang, yakni kita akan bahas tentang nawakidul Islam atau nawakidus syahadatain, pembatal-pembatal dua kalimat syahadat. Apa yang membatalkan dua kalimat syahadat itu? Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mungkin sebelum saya tutup seperti biasa, saya beri waktu, ada yang bertanya, silakan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, itu ya pertanyaannya. Iya, itu pertanyaan dari rumah atau dari pengikut peserta? Hah? Oh, antum, ya. Ya, sebetulnya ini pertanyaan klasik ya. Sebetulnya kita bisa menjawab sendiri ya. Intinya, kalau ditanya tentang tahlil, dalam Islam itu ada kalimat tahlil, cuman beda pengertiannya dengan tahlilan. Apa-apa itu jangan dikasih an ya, jadi pengertiannya beda. Tahlil itu bagus, artinya mengucapkan la ilaha illallah. Tapi kalau tahlilan beda pengertiannya. Sama dengan solawat, bagus nggak solawat itu? Udah ditambahi an, beda pengertiannya, ya kan? Sama seperti bojo, bojo itu api, tapi ojo dikai an. Jadi bojo bahaya. Ya, jadi kita itu dianjurkan mengucapkan, membaca tahlil, tahmid, takbir, sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi, baik yang bersifat muqayyadah ataupun mutlaqah. Muqayyad ditentukan waktunya, termasuk juga bacaannya, redaksinya, termasuk hitungannya. Contoh, setiap pagi dan petang kita dianjurkan membaca tahlil yang berbunyi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bahkan ditetapkan jumlahnya 100 setiap pagi dan petang, 100 pagi 100 petang. Coba dibuka Muslim, mesti lebok norek. (2313) kalau tidak salah. 2313. Apa judulnya? Tahlil, tasbih, dan doa. 2313. Silakan. Dari Abu Hurairah. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda. Apa sabdanya? Siapa yang membaca kalimat tahlil? Apa bunyinya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tanpa yuhyi wa yumit. Ya, kalau yuhyi wa yumit itu dibaca 10 kali subuh dan 10 kali setelah maghrib. Itu lain lagi hadisnya.
Kalau ada yuhyi wa yumit. Kalau yang ini 100 habis subuh, 100 habis asar, itu tanpa yuhyi wa yumit. 100 kali, ya. Apa faedahnya? Ada 4 faedahnya. Silakan. 1. 100 kali dalam sehari. Dalam sehari berarti ditentukan redaksinya, ditentukan juga waktunya, ditentukan juga jumlah bacaan hitungannya, ya. Terus 1. Maka dia memperoleh pahala sebanyak pahala memerdekakan 10 orang budak. Loh, pahalanya seperti memerdekakan 10 orang budak. Lumayan padahal sampeannya gak duwe budak. 2. Dan dicatat untuknya 100 kebajikan. Dicatat 100 kebajikan. 3. Serta dihapus daripadanya 100 kesalahan atau dosa. Dihapus 100 kesalahan. 4. Dan pada hari itu dia terpelihara dari godaan setan sampai petang. Iya, dia dijaga oleh Allah, dipelihara dari godaan syaitan, dari kalangan jin khususnya. Dipelihara sampai petang, dan kalau dia petang membaca 100, dipelihara semalam sampai pagi. Makanya yang takut santet, tenung, gendam, uya-kuya, wocon iki. Ya, wedi dipelet, dibaca ini. Karena semua itu sihir. Dan tidak ada orang yang melebihi, silakan. Dan tidak seorang pun yang melebihi amalnya kecuali orang yang membacanya lebih banyak dari 100 kali. Iya, jadi kalau kita menetapkan hitungan maksimal 100. Tapi kalau kita mau baca lebih dari 100 tanpa batas, silakan. Nggak boleh menetapkan hitungan. Oh, aku tak mau coping 250, nggak boleh. Aku tak mau coping 1000, nggak boleh. Kalau pengen hitungan fix 100. Kalau pengen lebih dari 100 tanpa menetapkan hitungan secara fix, bebas sebanyak-banyaknya, sakuatmu. Nah, ini tahlil yang diajarkan, dan kalimat tahlil seperti ini yang paling dicintai oleh Allah ketika berada di Arafah, ketika wukuf. Bacaan yang paling bagus tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, ini tahlil yang bener. Makanya nek takok kon gak tau tahlil pendino aku peng loro. Mari sobo mbek mari asar pendino tahlilan aku. Ini yang dibaca. Wis kan? Lah sing mau maksud iku tahlilan sing kaya apa ngono lho. Aku garu sing dimaksud sampean iku. Ya kan? Pokoknya intinya nek gak ono tuntunane, wis mending melok sing ono Kalau sudah ada tuntunannya sudah jelas. Siapa yang gak suka tahlil? Kita ini tiap hari tahlil. Setiap subuh, setiap habis asar tahlil kita ini. Jangan dikira nggak tahlil, belum lagi yang lain. Kita mau masuk mall, masuk pasar, itu tahlil dulu. Apa? Doa mau masuk pasar. Apa kalimatnya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair innaka ala kulli syai'in qadir. Jeleng melbuo kon gak kira digudo mbek setan. Setan jin gak kira nggudo. Setan menungso sing wedok ayu-ayu katokan. Ayo gak kira kon ngelirik, umpama ngelirik ya kan nang omah luwih apik lho ya kan, bojoku luwih ayu timbang iku diler ya kan ya. Ini doanya ini, dan itu tahlil. Setiap kita mau masuk pasar itu tahlil. Jadi jangan salah kaprah, ikuti tahlil yang diajarkan Nabi. Adapun yang lain-lain itu tradisi dan budaya. Dan itu racian, kalimat bacaannya racian. Nggak tahu siapa yang ngeracik ya. Maka kalau saya, menurut hemat saya berpendapat kita mencukupkan diri dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Itu sudah kewalahan kita. Mengamalkan tahlil setiap habis subuh sama asar, kewalahan nggak kita?
Kewalahan kadang lali. Ini ana wayahe waduh. Bisnis ya, pesenanake, garapanake, lali kadang-kadang. Waduh rek durung zikir aku rek. Kadang-kadang ngaji ae lali kan. Tapi cuman ditutup dengan ngaji atau thalabul ilmi. Ono pengajian habis asar. Pemene ustate mari ngaji mari asar, lali kadang-kadang. Tapi insya Allah kalau kita sudah rutin akan dianggap sama, mendapatkan pahala yang sama. Asal apa? Istiqomah. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Adapun yang dimaksud antum silakan ya bandingkan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saya pikir cukup, kita tutup kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.